kok belum subscribe? Subscribe dong, tunggu apa lagi? Mulutmu hanya untuk melawan. Bab 165. Dokter juga menyadari dirinya sudah salah bicara. Dengan canggung batuk, memanggil suster yang ada di ruangan dan pergi. Beberapa suster yang datang ingin melihat pria tampan dengan menyayangkan mendesah. Dengan tidak rela melihat bayangan Yos dan berusaha menarik perhatiannya. Tapi Yos sama sekali tidak melihat mereka, jadi mereka hanya bisa keluar. Darlene melihat mereka yang pergi, seperti memanggil mereka sekalian membawanya pergi juga. Sayangnya, mereka sepertinya tidak mendengar jeritan dari dalam hatinya. Setelah orang-orang itu pergi dan juga membantunya menutup pintu, ruangan menjadi hening. Membuat Darlene merasa dirinya sampai di kamar mayat. Tubuhnya juga merinding. Seiring dengan pria yang mendekat, Darlene bahkan berharap bisa mencari lubang dan mengirim dirinya keluar agar terpisah darinya. Tatapan Yos sangat dingin. Bibir tipis mengatakan, "Dia datang ke Maria." Tidak ada siapapun yang datang. Aku sendiri yang tidak berhati-hati dan menyentuh lukaku, kata Darlene. Satu tangan dikeluarkan dari selimut, mencoba untuk menyimpan undangan yang sangat terlihat jelas itu. Kenapa tidak melawan? Yos benar-benar marah sampai ingin mencekik wanita yang ada di hadapannya ini. Apa yang kamu katakan? Darlene berpura-pura tidak mengerti. Tatapannya terlihat sedih. Melawan? Bagaimana melawan? Dia tidak ada alasan untuk melawan. Yos mendekat, bahkan napasnya seperti menyemburkan api. Darlene, kamu jangan mengubah topik. Lain kali, kalau aku melihatmu diam saja saat disakiti, aku tidak akan keberatan untuk menghabisimu dulu. Kenapa kamu begitu galak padaku? Aku terluka dan tidak ada tenaga. Darlene merasa sedih, berbicara dengan menahan tangis. Yos melihat tangannya yang terluka, tatapannya terlihat kesal. Nadanya sangat kaku berkata, "Kamu tidak bisa meminta pertolongan ya? Apakah mulutmu hanya digunakan untuk melawanku?" Aku sudah bilang kalau aku yang tidak hati-hati. Darlene bersikeras tidak ingin mengakui kalau Jane datang kemari. Yos langsung mengambil undangan yang berusaha dia sembunyikan, melemparkan ke hadapannya. Lalu, apa ini? Melihat semuanya sudah terungkap, Darlene juga tidak menyembunyikannya, lalu menjerit ke arahnya. Jadi, apa yang kamu ingin aku lakukan? Menusuknya juga ya? Dari awal, akulah yang salah. Aku tidak seharusnya bersama denganmu. Gawat, kenapa dia mengatakan isi hatinya? Masalah sudah menjadi seperti sekarang ini. Punggung Darlene menjadi tegang. Tetap dengan keras kepala menatap pria yang ada di hadapannya. Kalau dengan begini bisa membuat hubungan mereka putus. Kalau begitu, marahlah. Di luar dugaan, Yos tidak marah. Tatapan pria yang berapi sepertinya ada perasaan lain di dalamnya, membuat Darlene seketika tidak tahu apa maksudnya. Tidak berarti Darlene mengetahui apa yang ada di tatapannya,
Tatapan Yos kembali tenang, hanya dengan dingin berkata, "Ingat Darlin, kalau kamu dengan rela disakiti, maka tidak ada yang bisa menyelamatkanmu." Setelah berkata, Yos dengan dingin memalingkan tubuh dan pergi. Darlin terdiam melihat bayangan Yos. Sepertinya hal terpenting di hatinya ikut pergi seiring dengan kepergian Yos. Begitu pahit. Yang Yos katakan benar, dia memang merasa bersalah. Jadi tidak peduli apapun yang Jen lakukan padanya, dia tidak akan melawan. Bahkan merasa dia sedang membayar kesalahannya. Tidak bisa menghilangkan rasa bersalah di dalam hatinya. Apa yang bisa dia lakukan? Siapa yang bisa memberitahunya harus bagaimana? Satu adalah pria yang dia cintai, namun tidak bisa didapatkan. Satu lagi adalah teman kuliahnya selama 3 tahun. Mungkin dialah orang yang tidak seharusnya ada itu. Tidak tahu sejak kapan di depan pintu ada 2 orang. Setelah menyapa Darlin, mereka pun berdiri di depan pintu dan tidak masuk. Seharusnya itu adalah orang yang Yos suruh dan Jasper untuk mengutusnya kemari. Darlin terus duduk di atas ranjang dengan posisi yang sama seharian. Kakinya dari tadi sudah tidak berasa, hingga ponsel di atas ranjangnya bergetar. Dia barusan sadar. Itu adalah telepon dari Perlina. Tatapan Darlin terlihat tergerak, mengambil ponsel dan menaruhnya di telinga. Dari balik telepon terdengar suara yang imut. "Ibu, Derek sangat merindukanmu." Dalam seketika, mata Darlin langsung berlinang air mata. Hanya dengan mengedipkan mata, air matanya akan menetes keluar. Dia menggigit bibir dengan kuat, membiarkan dirinya tenang. Dengan suara yang serak dan lembut berkata, "Derek, ibu juga sangat merindukanmu." Apa yang dia lakukan barusan, dia bahkan sedang asal berpikir dan menyakiti dirinya sendiri. Dia masih memiliki Derek. Putra kesayangannya sedang menunggunya pulang. Menunggu dirinya membawa dia pergi operasi, menunggunya untuk melindunginya. Ibu dan anak selalu sehati. Begitu mendengar suara Darlin, Derek langsung merasa ada yang salah. Dengan hati-hati bertanya, "Ibu, apakah kamu sedang bersedih?" "Tidak, ibu tidak sedih. Ibu hanya sangat senang karena mendengar suara Derek." Darlin memaksakan dirinya untuk tersenyum. Derek adalah matahari di hidupnya. Karena Derek, dia merasa semuanya itu bermakna. "Ibu, jangan sedih. Derek tidak akan membuat ibu khawatir. Besok Derek akan kembali ke tempat nenek." Dia tahu ibunya takut ayahnya mengetahui keberadaannya. Menahan rasa rindu sampai begitu malam barusan menelponnya. Darlin berusaha membuat nadanya terdengar santai. Derek kembali dulu. Setelah pekerjaan ibu selesai, ibu akan pergi mencari Derek." "Baik bu, Derek akan tunggu ibu kembali." Derek dengan pengertian menjawab. Hati Darlin tiba-tiba terasa sedih. Apakah Derek akan marah dengan ibu? Derek mengikuti cara bicara orang dewasa dengan nada yang lembut dan memanjakan berkata, "Tidak, ibu adalah wanita yang paling kuat. Tidak boleh menangis ya." Darlin pun tertawa. Dia bahkan tergoda oleh seorang anak berusia 3 tahun. Perasaan yang kacau juga menjadi lebih baik. Ibu akan berusaha menjadi ibu yang kuat. Demi Derek, tidak akan takut dengan apapun. Derek juga akan menjadi anak yang patuh. Ibu sudah sangat malam. Derek harus pergi tidur. Walaupun sangat tidak rela,
Tapi pria harus menepati ucapannya. Dia tidak boleh membuat ibunya khawatir. Baiklah, cepat istirahat. Darlin pun merasa tenang. Setelah menutup telepon, Darlin merasa menjadi sangat bersemangat. Walaupun pria yang marah itu tidak kembali lagi, dia masih memiliki matahari yang hangat. Dia sama sekali tidak merasa sedih. Derik yang tadinya mengatakan akan tidur, di balik selimut diam-diam mengeluarkan sebuah kartu nama dari kantongnya, mengambil lampu kecil dan menyinarinya, lalu bergumam. 081. Banyak sekali angka 9-nya. Sudahlah, telepon dulu saja. Tidak lama, ponsel Yos pun berdering. Melihat adalah nomor asing, reaksi pertamanya adalah menolak. Tidak tahu apakah karena terlalu marah dengan Darlin atau kenapa, Yos langsung mengangkat telepon dengan bluetoothnya. Suara yang jernih bagaikan angin di musim dingin, menusuk sampai ke tulang. Sebaiknya kamu benar-benar ada urusan penting yang ingin dikatakan. Kalau tidak, jangan salahkan dia. Hari ini suasana hatinya sedang buruk.